tentang orang Kristian yang ada patung-patung dan sebagainya. Ibn Taymiyah kata ke orang Kristian tu, kamu melakukan syirik sebab kamu sembah patung dan juga sebab kamu pergi sujud kepada kubur-kubur orang soleh di kalangan mereka, dan juga patung-patung kamu muliakan. Dalam gereja letak patung dan sebagainya. Kristian jawab pula, Kristian kata bukan kami je buat, orang Islam buat tak? Orang Islam pun pergi ke kubur, muliakan kubur. Orang Islam pun muliakan Tok Syekh juga, letakkan gambar Tok Syekh, potret Tok Syekh dan gantung dan sebagainya. Sama aja. Kristian tu pula ajar Ibn Taymiyah, tak boleh tuduh orang. Kami dengan orang Islam sama aja, sekadar bertawasul. Kami bertawasul dengan kubur orang soleh di kalangan kami, orang Islam bertawasul dengan kubur orang soleh di kalangan orang Islam. Sama, tak ada beza, tawasul je. Kata Ibn Taymiyah, ini satu lagi benda yang Ibn Taymiyah selalu buat. Dia kalau mengkritik satu perbuatan, dia tak kira siapa membuat. Ibn Taymiyah kata yang kamu pun syirik, yang tu pun syirik juga. Sama aja kategori. Tuan-tuan, saya tahu ada sebahagian manusia cuba nak bersangka baik, terlampau bersangka baik. Nampak orang pergi doa di kubur, banyak sangat doa di kubur, mereka kata tak, sekadar kerana orang tu dekat dengan Allah. Nampak sebahagian orang gunakan perkataan-perkataan melampau terhadap ahli kubur, cuba nak neutralize. Ini masalah mengantuk. Okey, cuba nak neutralize kan. Banyak sangat benda. Ada sebagai orang kata tak, umat Nabi Muhammad ni takkan buat syirik. Tapi hakikatnya ramai orang buat syirik. Bukan cerita main-main, ramai orang buat. Orang pergi ke kubur minta hajat. Orang pergi ke kubur berdoa minta kepada orang kubur tu. Siapa yang belajar silat, semua orang tahu seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, saya Refli Harun. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan YouTube Zulkarnain Al-Maduri. Ya, jadi Zulkarnain Al-Maduri Channel. Banyak kajian tentang sunnah. Mudah-mudahan sobat-sobat semua berkenan untuk mampir ke channel ini, ya, untuk kebaikan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Ini saya kembali ingin memahamkan pemahaman yang mungkin cukup ekstrim untuk direnungkan dan dihayati. Yang jelas tidak ada maksud untuk menyinggung golongan-golongan, tapi ingin berbicara tentang seorang yang jago debat, ahli debat, namanya sudah tidak asing lagi, dan biasa bersama Kesultanan di Perlis atau Kerajaan Perlis, ya, negeri Perlis. Yang kita tahu bahwa negeri Perlis ini oleh orang-orang tertentu disebut negeri Wahabi di tanah Melayu. Yang dimaksud adalah tanah Malaysia, bagian negara Malaysia. Ada seorang ulama yang muda, seorang ulama yang memiliki kecerdasan, kepandaian, dan juga kemampuan dalam berbagai macam kitab-kitab, ya. Ya, bukan hanya kelas debat-debat di kampung itu teriak-teriak, tapi bahkan selalu hadir dalam debat-debat internasional seperti di Qatar dan sebagainya, ya.
bahkan sebagai pembina debater Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bukan KW ya, yang benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dituduh Wahabi itu. Beliau namanya Salman Ali. Dalam sebuah tema yang menjadi bahasan, mengangkat sebuah yaitu pemikiran berkaitan dengan pemahaman dalam dunia Kristen ketika Ibnu Taimiyah mendatangi suatu daerah ya. Cerita ini ceritanya Ustadz Salman Ali. Yang saya bilang ini adalah debater. Salman Ali ini menceritakan kitab Ibnu Taimiyah. Salah satu kisah Ibnu Taimiyah bertemu orang Nasrani. Ketika orang-orang Nasrani atau Kristen ini menyembah batu, patung Yesus itu. Nah, ketika Ibnu Taimiyah bertanya kepada mereka, kalian tahu kalau nyembah patung itu adalah syirik? Langsung saja orang Kristen ini menjawab, Tuan, kan sama saja dengan Islam. Kami ini menyembah berwasilah kepada orang-orang soleh kami. Kenapa dibilang syirik? Padahal di dalam agama Tuhan banyak sekali ulama-ulama yang berbuat demikian. Mereka juga menyembah dan bertawassul kepada para ulama-ulama, orang-orang soleh katanya. Ibnu Taimiyah lalu menjawab, iya sama saja kalian dengan mereka itu sama katanya. Ini dialog antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan seorang Nasrani ya. Di mana orang Nasrani ini juga bertawassul kepada orang-orang soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lah dibalas oleh orang Nasrani ini kalau orang Islam melakukan yang sama gitu. Yang kemudian Ibnu Taimiyah menjawabnya, ya kalian tidak ada bedanya antara kalian dengan mereka-mereka yang bertawassul itu gitu. Karena memang di dalam Al-Quran itu disebutkan, kata kul man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Katakan, tanyakan, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Fayaqulunallah, pasti mereka menjawab, maka mereka akan menjawab Allah. Nah, dalam ayat lain disebut dengan istilah fayaqulannallah, pasti mereka akan menjawab Allah. Ini banyak ayat-ayat yang senada di dalam Al-Quran, pertanyaan seperti ini. Ini pertanyaan kepada kaum musyrikin sebenarnya. Pertanyaan Nabi kepada kaum musyrikin. Ketika ditanya lagi, kenapa kalian beribadah kepada patung-patung itu sebagai ilah-ilah kalian? Itu di dalam Al-Quran ya, dialog di dalam Al-Quran kalau kita kait-kaitkan seperti itu. Lalu menjawab, mereka tadi itu yukarribu ilallahi zulfa. Jadi tujuan kami ini ingin mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya dengan patung-patung itu sebagai wasilah, bukan beribadah kepada patung gitu. Lah ini peristiwa dalam Al-Quran.
Tapi sayang nanti ini dibantah oleh kalangan netizen, oleh kalangan hater itu tidak pakai dalil, akal-akalan doang nanti. Lihat aja nanti, pasti jawabannya ngelantur kemana-mana. Nah ini persis sebagaimana yang disampaikan oleh Salman Ali, Ustadz Salman Ali berkaitan dengan sikap Ibnu Taimiyah ketika berhadapan dengan orang-orang Kristen tadi itu. Di mana dia mengatakan, nanti kita lihat ya, akan saya ulang gitu. Nah seperti itu ceritanya. Jadi beberapa orang Kristen ditanya, kemudian dijawab, ya kemudian dijawab dengan Ibnu Taimiyah, lalu jawabannya seperti itu Kristen tuh. Kami ini sama dengan orang-orang Islam yang bertawassul kepada orang-orang soleh katanya. Apa bedanya kami dengan mereka? Kemudian Ibnu Taimiyah menjawabnya, sama kalian dengan mereka. Nah ini dialog luar biasa ya. Jawaban tuntas terhadap orang-orang soleh. Jadi jawaban tuntas terhadap orang-orang soleh. Terhadap apa tadi, lawan bicara Ibnu Taimiyah, yaitu orang Kristen yang mengangkat orang soleh sebagai topik wasilah, sebagai wasilah mereka ini. Padahal wabtagu ilaihil wasilah, yaitu amalan minas sunnah, yaitu amalan dari sunnah Nabi, bukan amalan-amalan yang tidak disunnahkan Nabi, yang sudah pasti itu. Wabtagu ilaihil wasilah itu bisa asmaul husna, mendekatkan diri dengan cara-cara sunnah kepada Nabi itu wabtagu ilaihil wasilah, bukan dengan cara-cara syirik yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di zaman sahabat kemudian bijahi Muhammad, tidak ada seorang pun sahabat yang meminta kepada Allah ketika itu dengan bijahi Sayyidina Muhammad misalnya. Tidak ada seorang pun tabi'in ketika itu yang kemudian menyebut nama-nama, yaitu para aulia-aulia seperti kalangan sahabat Nabi, itu tidak dilakukan oleh mereka. Imam 4 pun tidak pernah melakukannya. Nah ini barangkali berkaitan dengan tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Salman Ali. Beliau seorang debater ulung yang belum ada tolok bandingnya ya, yang tinggal di Perlis. Beliau adalah ulama Pulau Pinang, muda ya. Ciri khasnya itu tidak pernah pakai kopiah. Wow, hebat. Salut saya dengan Ustadz Salman Ali. Pingin saya itu ke Perlis, pingin tahu, menyaksikan sendiri. Kalau perlu ingin diskusi dengan beliau. Hebat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.